Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan terus yang besar. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun. Disetubul, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mereview video daripada Ustadz Ahmad Kainama yang menghina Tuhan Yesus Kristus, menghina agama Kristen. Yang pertama, Yesus itu lahir atau jadi itu bukan karena kun fayakun secara agamanya, tetapi lahir karena ada hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan Maria. Sehingga lahirlah Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, juga Ustadz Ahmad Kainama nanti kita akan lihat. Dia katakan bahwa Yesus menikah bahkan berpoligami. Dan istri-istri Yesus itu belum tumbuh buah dadanya. Nah teman-teman sekalian, ini suatu penistaan yang sangat keji ya. Dan hal ini pernah dilaporkan oleh beberapa ketua PGI yang ada di Lampung waktu itu. Ya, kemudian ada yang melaporkan, yang lain-lain saya lupa siapa yang melaporkan. Tetapi teman-teman sekalian yang jelas bahwa Ustadz Ahmad Kainama ini pernah dilaporkan tapi tidak diproses. Nah, akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kemudian Ratu Entok itu menghina gambar Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh Ratu Entok ini pun tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Kalau Ratu Entok hanya berkata, cukur itu rambut, cukur, cukur bro. Ya, jangan kayak perempuan kau, ya kan. Nah ini adalah penistaan dan itu sangat menyakiti orang-orang Kristen. Apalagi yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Nah teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu video daripada Ustadz Ahmad Kainama yang ada berikut ini. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan terus yang besar. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun. Disetubul, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diajak-ajak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benar. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam.
menghina. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Enggak ada penghinaan di sini. Ini justru memuliakan. Belum tentu kalau saya nggak ngomong ini, Ustaz tahu doa ini. Ustaz, kalau saya nggak ngomong, Ustaz tahu doa ini. Ini namanya justru mempromosikan mereka atas kegoblokan mereka. Ya. Al-Quran tidak pernah bilang gitu. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya Yohanes 20:15. Bagaimana mungkin dia panggil perempuan itu gune? Kalau ibu itu bahasa Yunaninya meter, nggak pernah gune. Gune, my wife. Baik. Berarti siapa ini Marianya? Maria Magdalena. Maria perempuan dari desa Magdala. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama namanya Marta. Kakak kedua namanya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ketiga namanya Maria Magdala. Inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Nah, mestinya kan orang Kristen nggak marah ini. Mestinya nggak marah. Mestinya nggak marah. Kita kembali lagi. Malah justru yang berterima kasih itu mesti para Romo ya. Iya. Romo selama ini kan nggak boleh nikah. Nikah aja udah. Nikah kan jadi enak gitu. Ya harusnya kan mereka berterima kasih dengan kita bongkar-bongkar ya. Kita lihat sejarah lah. Kita lihat sejarah bahwa ternyata Yesus itu menikah. Menikah. 8 tanda bagi 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Adik perempuan kami pada hari ia dipinang. Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh. Tapi dia sudah dipinang. Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Oke, teman-teman sekalian, itulah ya yang diacak-acak oleh Ustadz Ahmad Kainama ini adalah tentang pengakuan iman rasuli. Ya, aku percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dalam Roh Kudus ya, lahir dari anak darah Maria, yang telah menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan ya, dan kita melihat Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga. Dan teman-teman sekalian, ini yang diacak-acak oleh Ustadz Ahmad Kainama. Dia menuduh bahwa Roh Kuduslah yang bersetubuh dengan Maria. Kita tahu sendiri teman-teman sekalian, bahwa di dalam Alkitab yang menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Ya kan? Lalu siapa Roh Kudus? Dia adalah Allah, Roh Allah. Karena kita tahu bahwa Allah yang esa itu disebut dengan Bapa. Bapa itu punya firman yang adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu muncul menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Jadi firman adalah Allah. Lalu Allah memiliki roh yang kemudian roh inilah yang kita tahu bahwa yang membuat Allah hidup. Ya, Roh Kudus ini adalah roh Allah. Karena Bapa tanpa firman berarti Bapa bisu. Bapa tanpa roh berarti mati. Iya kan? Karena itulah sumber kehidupan. Sehingga roh Allah itu nafas daripada Allah. Ya, itu yang dihembuskan kepada manusia sehingga kita disebut sebagai makhluk hidup. Ya, jadi baik Bapa maupun firman dan Roh Kudus ini adalah Allah yang esa, yang kita kenal yaitu Bapa. Dan yang kita lihat secara kasat mata 2024 tahun yang lalu, yang telah mengambil rupa seorang manusia, yaitu Yesus
Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 15 berkata, dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, dan jadi teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ini adalah penghujatan yang sangat-sangat luar biasa daripada Ustadz Ahmad Kainama. Ya, karena ini adalah doktrin Tritunggal kita. Jelas ya, una substansian tres personae. Ya, 3 pribadi di dalam satu hakikat keilahian. Nah, maka teman-teman sekalian, selanjutnya dalam videonya juga dia berkata bahwa Yesus Kristus menikah, bahkan berpoligami, dan istri-istri Yesus belum tumbuh buah dadanya. Dia berpatokan dengan Kidung Agung, lalu dia campurkan dengan Maria, saudara Marta dan Lazarus, lalu itu dihubungkan sebagai istri daripada Yesus. Ini memang otak yang memang ngeras ya. Bahkan mereka bilang tadi itu, harusnya romo-romo Katolik itu bersyukur, ya kan? Yang tadinya itu tidak boleh menikah, ya kan boleh menikah aja, kan enak tuh. Ini udah orang tua loh. Makanya memang teman-teman sekalian, saya katakan bahwa ustadz-ustadz seperti ini, seperti Ahmad Kainama dan rekan-rekan yang ada di situ, ada Ustadz Ipung dan ustadz yang udah tua tadi juga, itu memang di otak mereka itu hanya sejengkal dari pusat, ya, selangkangan teman-teman sekalian. Itu yang ada di otak mereka. Ya, jadi ini kita lihat bahwa ini adalah penistaan yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama, dan tentu saja hal ini sudah dilaporkan ya kepada pihak kepolisian, tapi sampai hari ini tidak diproses itu. Nah, kita melihat bagaimana kemudian orang Kristen sudah mulai bersuara di kasus Ratu Entok ini. Orang Kristen sudah mulai melaporkan teman-teman sekalian, ya, karena kalau dibiarkan terus-menerus, maka penistaan, penghinaan kepada orang Kristen itu tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau ada efek jerah, kalau ada penangkapan seperti Ratu Entok ini nanti akan diproses, ya. Ini sebenarnya udah sangat lama ya teman-teman ya. Ratu Entok ini udah lama sekali, udah berhari-hari. Seharusnya ketika udah diberikan laporan kepada Polda Sumut, harus sebenarnya segera langsung menjemput. Nanti kan soal pembelaan apa-apa itu kan dibicarakan di kantor polisi. Seperti yang selama ini dilakukan kepada orang-orang Kristen yang diduga menista Islam. Itu begitu aliansi ulama, orang-orang Islam udah ngamuk, udah viral di Indonesia, polisi langsung bergerak. Bahkan bisa jadi tidak diberikan laporan saja ke polisi, udah langsung gerak gitu, mengamankan begitu ya. Saking mereka membela ya hak umat Islam yang terjolimi, yang terhina karena oknum Kristen yang menghina misalnya. Tapi bagaimana kita sebaliknya terjadi? Nah, ini yang terjadi teman-teman sekalian. Kalian bisa saksikan sendiri, lama sekali proses yang diambil oleh pihak kepolisian. Dan kita berharap memang Ratu Entok diproses. Apakah kita memaafkan secara orang Kristen? Kita memaafkan. Tapi kita serahkan kepada negara hukum. Supaya apa? Supaya menjadi efek jerah. Dan juga agar yang lain tidak melakukan penistaan yang sama. Dan kita berharap teman-teman viralkan video ini agar Ustadz Kainama itu diproses. Karena kalau kita melihat bukti-buktinya, saya secara pribadi kalau ditanyakan bukti, saya sudah kumpulkan bukti mengenai Ustadz Ahmad Kainama yang menghina kekristenan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita berharap bahwa ada ormas-ormas, ada lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk juga melaporkan Ustadz Ahmad Kainama supaya memang benar-benar diproses. Sekian teman-teman sekalian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.